Ganteng-ganteng koruptor, kisah serigala dari Kwanzing. Ganteng-ganteng serigala memang hanya sekedar tontonan fiksi remaja. Alur ceritanya berkisar soal kaum vampir yang berinteraksi dengan manusia di dunia nyata. Sinetron yang dibintangi Kevin Julio, Ricky Harun, Prilly Latuconsina, dan Jessica Milla itu sukses membius penonton layar kaca sehingga sanggup tayang selama 471 episode tanpa jeda. Di dunia politik, cerita ganteng-ganteng koruptor terjadi di provinsi yang berjuluk Bumi Lancang Kuning atau Riau. Tepatnya di Kabupaten Kuala Singingi atau Kwanzing. Tokohnya bukan dari golongan vampir. Ia manusia biasa tapi punya keahlian membegal perizinan dengan memanfaatkan statusnya sebagai kepala daerah. Andi Putra masih berusia 37 tahun tetapi sudah menjabat bupati. Mengawali karir sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di 2009, dia langsung memimpin komisi. Ia memimpin DPRD hingga 2 periode sebelum akhirnya maju dan menang di pemilihan kepala daerah Kwanzing 2020. Pengalaman berorganisasinya sudah lebih jauh dari cukup. Demikian juga dari aspek pendidikan, Andi sudah menggenggam gelar S2. Andi adalah sosok yang sempurna, berusia muda, berkarir cemerlang, dan punya kedudukan politik yang kuat. Ayahnya adalah mantan Bupati Kwanzing yang kini menjabat wakil daerah DPRD Riau. Masa depannya terbentang luas. Andi, serigala Kwanzing, terjerat di perkebunan. Operasi tangkap tangan yang dihelat Komisi Pemberantasan Korupsi kembali bertaji selama 2 pekan terakhir ini. Setelah sebelumnya melakukan OTT terhadap Bupati Musi Banyuasin Sumatera Selatan Dodi Reza Alex Nurdin pada 15 Oktober 2021, kali ini KPK mencokok Bupati Kwanzing Andi Putra 19 Oktober 2021. Andi Putra yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kwanzing ditangkap di Riau bersama 7 orang, termasuk pihak swasta terkait kasus dugaan suap perpanjangan izin hak guna usaha perkebunan kelapa sawit. KPK menenggarai Adi meminta tarif minimal 2 miliar rupiah untuk memperlancar urusan perizinan. Dana yang sudah disepakati pihak swasta itu baru diterima Andi sekitar 700 juta rupiah. Kasus yang menjerat Andi ini sebetulnya tidak mengagetkan warga Kwanzing karena sebelumnya ia selalu lolos dari berbagai kasus dugaan korupsi. Walau sempat hanya dijadikan saksi untuk kasus pembangunan ruang pertemuan Hotel Kwanzing di Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada Juli 2021 lalu, terlihat bahwa kelindan politik dinasti memang sangat rawan penyalahgunaan kekuasaan. Saat kasus ini terjadi, posisi Andi adalah Ketua DPRD Kwanzing, sedangkan si ayah Sukarmis adalah Bupati Kwanzing. Selain kasus pembangunan hotel, ayah dan anak ini juga menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan pasar modern di Teluk Kuantan, ibu kota Kabupaten Kwanzing pada 20 Mei 2021. Mereka juga didengar kesaksiannya dalam kasus pembangunan gedung Unix. Total anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kwanzing yang digunakan untuk membiayai 3 proyek bermasalah itu mencapai 142 miliar. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!